Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 2110651032 dari kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi dan hipertransposisi. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grapien. Kriptos artinya yang berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grapien itu sendiri berarti menulis. Dan dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi data asli atau plain text yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga data tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca atau ciphertext oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Dalam sejarah, kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi, dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari Kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Pada zaman dulu, alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan skytel. Skytel tersendiri yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengirimkan pesan rahasia perihal strategi perang. Selanjutnya ada prinsip kriptografi. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu artinya menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Pesan atau data yang dienkripsi harus tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini dicapai dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan menjaga kerahasiaan kunci enkripsi. Yang kedua, integritas. Prinsip integritas berkaitan dengan memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi selama transmisi atau penyimpanan. Dalam kriptografi, ini dicapai dengan menggunakan teknik seperti hash function atau tanda tangan digital untuk mendeteksi perubahan pada data. Dan yang ketiga, autentikasi. Prinsip autentikasi melibatkan verifikasi identitas dan keaslian entitas yang terlibat dalam proses komunikasi atau transaksi. Kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa pesan berasal dari sumber yang benar dan tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir, anti penyangkalan atau repudiation. Prinsip no repudiation mencakup kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu pesan atau transaksi telah dilakukan oleh entitas tertentu dan entitas tersebut tidak dapat menyangkal tindakan atau keterlibatannya di kemudian hari. Tanda tangan digital sering digunakan untuk mencapai prinsip non-repudiasi ini. Selanjutnya, hipertransposisi. Hipertransposisi adalah jenis algoritma enkripsi klasik yang mengubah urutan karakter dalam teks tanpa mengubah karakter itu sendiri. Hipertransposisi termasuk dalam kelompok algoritma enkripsi simetris karena dalam kasus hipertransposisi kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Adapun kelemahan dari hipertransposisi, pertama, rentan terhadap analisa frekuensi. Hipertransposisi tidak mengubah karakter dalam plain text, hanya mengubah urutan mereka. Oleh karena itu, analisis frekuensi dapat tetap memunculkan pola dan kemungkinan menebak struktur asli pesan. Yang kedua, rentan terhadap serangan brute force. Dalam hipertransposisi, jumlah kemungkinan kunci yang mungkin bisa sangat tinggi. Namun karena tidak ada perubahan pada karakter, serangan brute force dapat relatif mudah mencoba semua kemungkinan dan menemukan kunci yang tepat. Dan yang ketiga yaitu rentan terhadap serangan ke non-plain text. Jika penyerang memiliki akses terhadap beberapa pasang plain text dan ciphertext yang sesuai, mereka dapat menerapkan serangan ke non-plain text untuk mendapatkan informasi tentang kunci dan menguraikan pesan yang dienkripsi. Sedangkan kelebihannya sederhana dan cepat. Hipertransposisi memiliki implementasi yang relatif sederhana dan dapat dijalankan dengan cepat. Ini membuatnya lebih efisien dalam beberapa kasus penggunaan yang spesifik. Dan yang kedua, menambah tingkat keamanan. Meskipun hipertransposisi memiliki kelemahan, penggunaannya bersama dengan teknik enkripsi lainnya seperti
substitusi dapat meningkatkan tingkat keamanan pesan. Mengombinasikan beberapa teknik kriptografi dalam skema yang kompleks dapat membuat serangan menjadi lebih sulit. Sekarang saya akan mempraktekkan, yaitu saya mempunyai plain text Muhammad Firdaus. Pertama kita enkripsikan dulu. Caranya di sini saya menyusunnya dengan kunci 3, yaitu maka akan menghasilkan susunan seperti ini. M U H A M M A D F I R D A U S. Maka kita akan mendapatkan ciphertext. Kita baca secara vertikal, yaitu maka M A A I A U M D R U H M F D S. Selanjutnya kita deskripsi. Caranya yaitu bagi panjang ciphertext tadi dengan kunci. Tadi kunci yang saya gunakan yaitu 3, maka 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka kita beri jarak setiap 5 huruf. Contohnya seperti ini. M A A I A, kita beri spasi. Selanjutnya ini U M D R U, beri spasi juga, dan yang terakhir H M F D S. Selanjutnya kita susun secara horizontal, yaitu M A A I A U M D R U, dan terakhir H M F D S. Maka kita dapat menemukan plain text-nya, yaitu kita baca secara vertikal, yaitu M U H A M M A D F I R D A U S. Maka plain text-nya yaitu terbaca Muhammad Firdaus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.